Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu K3LH sebagai materi pembekalan untuk kelas 11 yang akan melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. K3LH itu merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Pengertiannya, ini menurut OSAS, sebuah organisasi manajemen keselamatan kerja dunia, menjelaskan bahwa ketiga adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain. Artinya, orang lain di sini adalah orang yang bersinggungan dengan tenaga kerja. Contohnya, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. K3LH ini bisa menjadi salah satu upaya dari sebuah perusahaan untuk menjamin karyawannya agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja. Selain itu juga K3LH digunakan untuk melindungi orang atau tamu yang memasuki tempat kerja, sehingga proses pekerjaan di dalam industri tersebut tetap bisa berjalan secara aman. Jadi bisa dikatakan bahwa K3LH ini menjamin agar karyawan, tamu, atau orang-orang yang ada di dalamnya bisa beraktivitas dengan aman. Tujuannya, 1. Mempertahankan kerja dalam meningkatkan produktivitas. Jadi ketika tenaga kerjanya sudah merasa aman, terlindungi, maka tenaga kerja atau pekerja bisa mempertahankan kerja tanpa tidak harus pusing lagi memikirkan keselamatannya. Yang kedua, menghindari dan mengurangi kerugian yang diderita oleh semua pihak yang bekerja. Jelas, ketika terjadi kecelakaan, bukan hanya pekerja saja yang dirugikan, tetapi perusahaan atau yang lainnya bisa mengalami kerugian. 3. Menyediakan pertolongan dini untuk pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja. Ya. Jadi ketika kecelakaan kerja ada SOP yang harus dilaksanakan. Apa pertolongan pertama yang bisa diberikan oleh sebuah perusahaan kepada pekerja? Keempat, jelas melindungi tenaga kerja dari bahaya pada saat bekerja. Selanjutnya, ini tahukah kamu ini ya, macam-macam kecelakaan kerja, bahwa fakta dan data kasus kecelakaan kerja di Indonesia rata-rata tiap tahun ada 2.562 pekerja meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi angka yang sangat tinggi. Selanjutnya di sini tersedia data korban jiwa akibat kasus kecelakaan kerja dari tahun 2015 sampai 2018 ya. Ini datanya. Di tahun 2017 itu sangat tinggi sekali, ada 3.173 korban jiwa kasus kecelakaan kerja. Atau di rata-rata dari tahun 2015 sampai tahun 2018
itu ada 7 pekerja meninggal setiap hari karena kecelakaan kerja. Di sini juga disajikan bahwa kasus kecelakaan kerja tiap tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2020 ya. Ini kasus kecelakaan kerja 2018 ada 103.074 kecelakaan kerja. Tertinggi itu periode 2020, bahkan ini hanya sampai Mei itu ada 177.000 kecelakaan kerja terjadi. Nah, di sini jenis-jenis kecelakaan kerjanya ada yang terjatuh atau terpleset, ada cedera otot, tertimpa objek, ya. Terus cedera karena gerakan repetitif, artinya gerakan yang selalu berulang. Biasanya di sini menyerang terhadap persendian. Ya, misalnya ketika kita selalu melakukan pekerjaan yang sama, maka yang diserang itu persendian. Contohnya misalkan mengetik. Ketika K3LH-nya tidak diterapkan, maka kegiatan berulang mengetik itu bisa menyebabkan sendi-sendi di jari kita itu cedera ya. Selanjutnya ada luka gores. Ini sering terjadi biasanya di paper ya, atau kertas. Kadang-kadang ketika kita melakukan merapihkan suatu berkas, kadang tidak sadar ada yang menggores ke kulit kita. Nanti sadar-sadarnya pas di rumah ketika mandi terkena sabun perih, atau di tempat-tempat pabrik atau gudang, misalnya di seng ya, yang ngegores ke kulit secara tidak sadar. Selanjutnya menghirup gas beracun ya. Selanjutnya yang nomor 7 itu terjepit oleh benda. Nomor 8-nya pengaruh suhu tinggi. Jadi suhu tinggi dalam ruangan atau di luar ruangan nanti yang mempengaruhi ke kondisi badan kita. Nah, ini yang terkena arus listrik, khususnya untuk siswa ya, atau pekerja di bidang kelistrikan atau TKJ. Komputer jaringan itu erat kaitannya dengan arus listrik, atau untuk elektro juga sama. Yang terakhir atau yang 10 itu kontak bahan-bahan berbahaya atau juga radiasi ya. Untuk komputer ya jelas radiasi cahaya birunya ya, yang akan nanti bisa merusak ke mata. Nah, ini ada 5 kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang pertama jelas kerusakan ya, kerusakan barang atau yang lainnya. Terus kekacauan perusahaan. Ketika terjadi kecelakaan kerja, otomatis ya pekerjaan itu akan terganggu. Terus keluhan dan kesedihan ya, maksudnya kesedihan. Keluhan tadi ketika ada cedera otot, ada sakit atau tergores atau bahkan keracunan, itu nanti masuknya ke dalam keluhan. Atau kelainan dan cacat. Kelainan dan cacat, misalnya tangan terpotong, pemotong di pabrik. Nah, ini yang terakhir bahkan kematian ya. Terus 2 faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada faktor manusia. 1, ketidaktahuan ya,
kurang informasi. Ketika kita tidak tahu, maka wajib kita bertanya. Dan bahkan menjadi suatu kewajiban perusahaan untuk karyawan baru itu ada masa training, artinya masa pengenalan. Jadi ini tolong dimanfaatkan dengan baik untuk pekerja pemula sebagai sarana kita paham terhadap lingkungan pekerjaan kita. Terus kemampuan yang kurang, ya mungkin tidak terbiasa, makanya ini perlu mendapatkan bimbingan yang lebih dari para seniornya, dari para instrukturnya. Jadi para instruktur jangan sampai melepas begitu saja karyawan yang baru. Artinya harus dipastikan terlebih dahulu si karyawan ini harus mempunyai kemampuan yang mumpuni. Terus yang ketiga, keterampilan yang kurang juga ini harus menjadi catatan untuk para instruktur atau pembimbingnya, ya. Terus kurangnya konsentrasi. Nah, dalam bekerja usahakan kita harus konsentrasi. Ketika kita masuk kerja, maka konsentrasi kita penuh untuk pekerjaan, tidak untuk yang lain. Jadi kalau ada masalah di rumah, tolong jangan dibawa ke tempat kerja. Jadi kalau kita sudah bekerja, ketika kita sudah sampai dalam tempat kerja, maka konsentrasi, perhatian kita full pada pekerjaan. Terus bermain-main. Awas, dalam pekerjaan itu tidak dianjurkan banyak bermain-main. Heureui. Usahakan serius, karena dampaknya akan besar, ya. Dan dampaknya akan besar, bisa terjadi kecelakaan kerja. Terus nomor 6, bekerja tanpa alat keselamatan atau pelindung. Nah, ini perusahaan wajib menyediakan alat keselamatan atau pelindung terhadap atau untuk pekerjanya. Jadi ini merupakan hak setiap pekerja untuk mendapatkan alat keselamatan atau pelindung. Terus yang 7 itu mengambil risiko yang tidak tepat. Jadi jangan mengambil risiko yang tidak tepat. Jadi semua risiko itu harus bisa diatur atau diukur, ya. Kalau memang tidak bisa diukur, usahakan jangan dilakukan. Terus yang kedua itu ada faktor lingkungan, ya. Tempat kerja yang tidak layak, ya. Misalnya kotor atau instalasi listrik yang berantakan, bisa jadi ini menjadi penyebab dari kecelakaan kerja, atau bahkan servis atau maintenance yang tidak rutin itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, kondisi peralatan yang berbahaya, ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa maintenance itu memang penting dilakukan secara berkala atau secara rutin. Jadi kalau 2 bulan sekali, ya lakukanlah maintenance itu 2 bulan sekali. Terus yang ketiga, bahan-bahan dan peralatan yang bergerak, ya. Di sini berarti peralatan yang bergerak itu yang mempunyai mobilitas tinggi. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang keempat adalah transportasi. Selanjutnya, pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, kita harus bersikap jeli terhadap pencegahan kecelakaan dan sadar terhadap penyebab dan konsekuensi dari kecelakaan. Jadi ketika kita sudah tahu apa penyebab kecelakaan, maka kita juga akan tahu apa yang tidak perlu kita kerjakan. Itu ya. Jadi ketika kita tahu penyebabnya apa, maka juga kita akan tahu apa yang tidak perlu kita kerjakan. Terus luangkan waktu untuk membaca peringatan keamanan, kesehatan kerja atau safety. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan itu yang menerapkan K3LH ada
sebuah peringatan-peringatan ya. Nah, tolong luangkan waktu kita untuk membaca itu. Jadi itu sebagai rambu-rambu kita dalam bekerja di perusahaan. Pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, kenali lingkungan tempat kerja. Tadi sudah disinggung bahwa nanti pada masa orientasi itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mengenal lingkungan tempat kerja kita. Lokasi alat pemadam kebakaran, kita harus tahu. Peralatan P3K ya, yang jadi nanti sebagai pertolongan pertama. Terus saklar darurat ya, nanti ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita harus tahu apa yang kita kerjakan, misalkan menekan saklar darurat. Terus peralatan proteksi ya, kita juga harus tahu, wajib. Terus pintu darurat keluar ya. Jadi ketika misalnya ada kejadian yang memang sudah tidak bisa dikendalikan oleh pekerja, maka kita harus melarikan diri, bukan melarikan diri sih, keluar ya lewat pintu darurat atau menjauhi tadi tempat yang berbahaya. Terus perilaku aman di tempat kerja ini ya, jangan dilakukan. Jadi istilahnya di sini yang pertama, jangan menyandung atau menyenggol orang lain. Karena kita bercanda atau kita tergesa-gesa, kita bisa menyenggol atau menyandung. Ini bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja. Terus selalu berjalan ya, santai aja berjalan. Jangan berlari. Nanti kalau kita berlari, kita tidak lepas kontrol, maka bisa jatuh. Ya, jatuh artinya salah satu kecelakaan kerja. Jangan bergurau. Jangan banyak bercanda. Jangan mempermainkan alat pemadam ya. Istilahnya tong heureuy, ngeureuykeun alat pemadam. Terus jangan mempermainkan alat bengkel. Kalau sudah pekerjaan selesai, maka alat simpan pada tempatnya. Jangan sampai dijadikan bahan mainan. Terus jangan mengganggu pengoperasian alat. Ini ya, biasanya ketika nggak ada kegiatan operator, kita mengganggu alat. Ini bisa menjadi bahaya. Jangan ya. Nah, konsentrasi pada pekerjaan. Sudah disinggung tadi, kita tidak boleh mencampur adukan permasalahan di luar kantor ke dalam kantor atau dalam kerjaan. Jadi ketika kita sudah di tempat kerja, maka fokus 100% itu ke pekerjaan kita. Terus taati rambu-rambu keamanan dan pembatas pada area terlarang. Jadi ketika tadi ada waktu luang untuk membaca rambu-rambu, maka langkah selanjutnya kita harus mentaati rambu-rambu itu. Terus salah satu praktik K3LH atau penerapan K3LH yang pertama, jaga kebersihan ya, tempat kerja pekerja dipelihara kebersihan dan kerapihannya. Jadi ketika kita bekerja untuk siswi komputer dan jaringan, teknik komputer dan jaringan, ketika kita selesai bekerja, misalnya merakit atau membuat kabel jaringan, tolong usahakan kembali ke bersih. Awalnya bersih harus bersih, awalnya rapi harus rapi. Kalaupun awalnya tidak rapi, ya wajib kita rapihkan ya. Terus setiap pekerja harus mematuhi dan melaksanakan instruksi tentang pemakaian alat pelindung K3 yang disediakan. Jadi ketika di perusahaan ada SOP yang harus diterapkan, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Terus setiap pekerja yang mengetahui pekerja lain menderita penyakit menular segera melapor ke pimpinan untuk dilakukan pencegahan.
Jadi ketika kita mengetahui ada teman kita yang sedang sakit menular, misalnya flu atau yang lainnya, sakit paru-paru, intinya penyakit yang menular, tolong segera melapor ke pimpinan ya, atau ke pembimbing. Nanti di pembimbing di lapangan akan melakukan pencegahan supaya penyakitnya tidak menular ke teman-teman yang lainnya atau ke pekerja-pekerja yang lainnya. Selanjutnya, menyelenggarakan penyegaran udara. Jadi, ketika udaranya di dalam ruangan, usahakan ada ventilasi atau sirkulasi udara yang baik. Nanti di sini fungsinya untuk kenyamanan tubuh kita. Biasanya kalau kita di udara pengap tanpa udara, tubuh merasa lebih capek ya, kecuali kalau ada AC dan kipas angin. Terus pemasukan dan pengeluaran bahan dan peralatan ke dan dari laboratorium atau gudang harus mendapat persetujuan. Khusus untuk siswa-siswa PKL yang akan melaksanakan PKL, tolong dicatat. Jadi ketika ada barang yang keluar, permintaan barang, tolong harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing atau pimpinan. Tidak boleh ada inisiatif diri sendiri. Semua peralatan yang masuk dan keluar ke perusahaan atau ke toko atau ke yang lainnya itu harus diketahui oleh pimpinan kita atau pembimbing nanti di lapangan. Mungkin itu materi K3LH yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat sebagai bekal untuk melaksanakan PKL, khusus untuk kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.